Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 5 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum Imamud dunya, thiqatun sabtun hujjah, Jabalul Hifz, imam besar kaum muslimin Al-Imam Bukhari, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu menampakkan kebenaran, selalu menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahirina 'alal haq, menampakkan kebenaran, ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, dan tidak pula membahayakan bagi mereka orang-orang yang menyelisihi sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sampai menjelang hari kiamat nanti, yaitu diutusnya angin yang berhembus
dari negeri Yaman yang mewafatkan semua orang-orang yang beriman. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengomentari hadis tersebut. Siapa kelompok yang selalu ditolong oleh Allah? Siapakah kelompok yang selalu menyuarakan kebenaran? Siapakah mereka? Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, laula ashabul hadis fala adri manhum. Kalau sekiranya mereka itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa mereka. Laula ashabul hadis fala adri manhum. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapakah mereka. Ini menunjukkan keutamaan ahlul hadis, keutamaan ashabul hadis. Mereka lah yang selalu menyuarakan kebenaran, mengajarkan at-tauhid, mengajarkan as-sunnah, memberantas kesyirikan, memberantas bid'ah, serta penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah berkata, al-malaikatu hurrasus sama wa ashabul hadis hurrasul ard. Para malaikat adalah penjaga langit, dan ahlul hadis, mereka yang mempelajari hadis, mereka yang mengamalkan hadis, mereka yang memperjuangkan hadis, merekalah penjaga bumi. Al malaikatu hurrasus sama wa ashabul hadis hurrasul ard. Malaikat adalah penjaga langit, sedangkan penjaga bumi adalah ahlul hadis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'anni ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku melihat seseorang ahlul hadis, orang yang akidahnya lurus, berada di atas sunnah, memperjuangkan sunnah di atas tauhid, memperjuangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i berkata, sekiranya aku melihat seseorang dari ahlul hadis, seakan-akan aku melihat para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku melihat seseorang dari ahlul hadis, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka selalu menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan ashabul hadis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, laula ashabul hadis lakunna buyya'ul ful. Kalau bukan karena jasanya ahlul hadis yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini hanyalah orang yang penjual kacang, penjual makanan, tidak tahu mana ilmu. Karena ilmu ini disampaikan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan ashabul hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'aw'aha fahafidhaha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'. Semoga Allah memperbagus wajahnya ahlul hadis. Semoga Allah memperbagus wajah seseorang
Ini wajah seseorang diperbagus oleh Allah, akhlaknya diperbaiki, wajahnya diperbaiki oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nadarallahu imra'an, semoga Allah memperbaiki wajah seseorang. Maka sampai-sampai dari hadis ini sebagian ulama menafsirkan di dunia, ahlul hadis walaupun hitam kelihatan tampan karena wajahnya bersinar, karena hatinya yang cerah dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadarallahu imra'an, semoga Allah memperbaiki wajah seseorang, yaitu diperbaiki wajahnya, diperbaiki hatinya, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki urusannya dunia dan akhirat. Sami'a maqalati, yaitu orang yang mendengarkan hadisku, orang yang mendengarkan sunnahku. Fa'au'aha, kemudian dia memahaminya, difahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahafidhaha, kemudian dia berusaha menghafalnya. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana apa yang ia dengarkan. Farubba muballighin aw amin sami, kadang-kadang orang yang disampaikan lebih faham daripada orang yang mendengarkan secara langsung. Hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan keutamaan ahlul hadis. Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid rahimahullah adalah seorang khalifah kaum muslimin yang dicintai rakyatnya, yang mencintai rakyatnya. Negeri Islam di zamannya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, negeri yang melimpah ruah. Kekuasaan Islam semakin meluas di zamannya Harun Ar-Rasyid. Di zamannya Harun Ar-Rasyid, Islam punya wibawa. Ketika ada orang Romawi mencela, menulis karikatur, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Harun Ar-Rasyid yang kekuasaannya ada di negeri Syam berkata kepada Romawi, kepada Kaisar Romawi yang ada di Turki ketika itu, saya menyatakan kepada Anda agar menghukum mati seseorang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, aku akan menyerang Romawi dengan pasukan yang paling pertama sudah ada di depan di gerbang Romawi dan yang paling terakhir masih ada di negeri Syam. Maka Kaisar Romawi pun takut, sehingga yang melakukan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dihukum mati. Harun Ar-Rasyid bertanya kepada orang terdekatnya, wahai Yahya ibnu Aksum, wahai Yahya, ma'an balul maratib, wahai Yahya, siapakah orang yang paling tinggi derajatnya? Harun Ar-Rasyid adalah orang yang mulia. Setiap tahun haji, tahun berikutnya jihad di jalan Allah. Istrinya, yaitu permaisurinya, namanya Atikah, di kerajaannya, dayang-dayangnya tidak sibuk berhias tapi sibuk menghafal Al-Quran, sehingga terdengar suara gemuruh Al-Quran, padahal itu di kerajaannya Harun Ar-Rasyid. Maka Yahya berkata ketika ditanya oleh Harun Ar-Rasyid, wahai Yahya, siapakah, derajat apa yang paling mulia? Maka Yahya berkata, wahai Amirul Mukminin, derajat yang mulia adalah derajat orang yang seperti Anda. Anda raja, Anda khalifah, Anda mencintai kaum muslimin, Anda dicintai kaum muslimin, menyebarkan kebenaran, membela hadis, membela sunnah. Maka Harun Ar-Rasyid berkata, bukan Yahya, bukan orang seperti aku. Padahal Harun Ar-Rasyid termasuk ahlul bait, dari keluarga Abbasiyah, termasuk ahlul bait. Bukan aku Yahya, orang yang paling mulia. Tetapi orang yang paling mulia adalah mereka yang duduk di majelis ilmu, mereka yang mengatakan haddasana. Waihaka ya Yahya, celaka kamu wahai Yahya,
Ketika aku mati, aku sudah tiada, hilang. Sedangkan mereka yang meriwayatkan haddasana haddasana, ketika mereka meninggal dunia, nama mereka masih melekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihatlah Imam Bukhari sudah meninggal, tetapi namanya masih mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemuliaan yang paling tinggi, wahai Yahya. Demikian keutamaan ahlul hadis. Mereka lah orang yang menyuarakan kebenaran, mereka yang membela akidah, membela sunnah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang membawa ilmu agama ini adalah orang-orang yang adil dari setiap generasi, dan mereka adalah ashabul hadis. Mereka melenyapkan, mereka membantah, mereka memberangus, membantah ta'wil al-jahil, takwilnya orang-orang jahil. Mereka membantah penyimpangan-penyimpangan yang ada pada umat ini, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Karena orang-orang yang melampaui batas terkadang memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai hawa nafsu mereka. Maka datang ahlul hadis, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka membantah, mereka melenyapkan tahrif, penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, wantihalal mubtilin, dan kesesatan orang-orang yang batil, wa ta'wilal jahilin, dan mereka membantah serta melenyapkan takwilnya orang-orang yang bodoh. Demikianlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji ashabul hadis, karena merekalah yang memegang tongkat, memegang panji, yaitu memegang bendera, selalu menyuarakan kebenaran sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ashabul hadis, menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas hadis, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Dan sebenarnya kita sudah sampai beberapa bab dari Kitabul Buyu'. Namun karena liburnya sangat panjang sekali. Berapa lama liburnya, Bang Asad? Berapa lama Bang Asad? 8 bulan atau 1 tahun? Cak Hasan, 10 bulan. Maka kita mengawali lagi dari bab yang pertama. Jadi yang membawa catatan atau yang membawa fotokopian Sahih Bukhari, kita mulai bab yang pertama dari Kitabul Buyu'. Dan tidak ada ruginya mengulang lagi belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di dalam mempelajari hadis, di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam mempelajari hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu'. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengawali Kitabul Buyu' dengan al-basmalah, iktidaan bi kitabillah.
Imam Bukhari mencontoh kitabullah, yaitu Al-Quran. Setiap suratnya diawali dengan apa? Al-Basmalah. Dan surat yang pertama kali di dalam Al-Quran, kalau kita membuka Al-Quran, surat Al-Fatihah, pembukanya diawali dengan apa? Al-Basmalah. Demikian pula para nabi dan para rasul apabila menulis surat diawali dengan al-basmalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengkisahkan ucapan Ratu Balqis, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ratu Balqis berkata, wahai menteri-menteriku, sesungguhnya aku dikirimi surat yang agung, surat yang mulia. Surat tersebut dari Sulaiman dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menulis surat maka diawali dengan basmalah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Herakl atau Heraklius, beliau berkata dalam suratnya, bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl Adimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius Kaisar Romawi, pembesar atau rajanya Romawi. Dengan demikian Al-Imam Bukhari rahimahullah mengawali Kitabul Buyu' dengan al-basmalah iktidaan bi kitabillah wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Bukhari mengawali kitabnya dengan basmalah, mencontoh kitabullah dan mencontoh sunnah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kitabul Buyu', kitabun di dalam bahasa Arab adalah masdar dari fi'il kataba yaktubu. Masdarnya kitabun wa katbun wa kitabatun. Kitabun artinya kumpulan, al-jam'u wa dhamm. Kitabul Buyu' artinya kumpulan hadis-hadis atau kumpulan dalil-dalil tentang ahkamul buyu', tentang permasalahan jual beli. Al-bai'u lughatan, jadi al-buyu' jam'u bai'in, wal bai'u lughatan, al-bai' secara bahasa artinya i'ta'u syai' wa akhdhu syai'il akhar. Al-bai' yaitu jual beli, secara bahasa artinya memberi sesuatu dan mengambil sesuatu yang lain, yaitu tukar menukar. I'ta'u syai', secara bahasa al-bai' artinya i'ta'u syai', memberi sesuatu dan mengambil sesuatu yang lain. Ini pengertian jual beli secara bahasa. Adapun jual beli secara istilah artinya
mubadalatu malin bimal au manfaatin mubahah walau fid dhimmah. Mubadalatu malin bimal au manfaatin mubahah walau fi dhimmah. Jual beli menurut istilah secara syar'i adalah menukar barang. Menukar barang dengan barang. Jadi menukar barang dengan uang atau dengan barang. Mubadalatu malin bimal, menukar barang dengan barang. Au manfaatin mubahah, atau menukar barang dengan manfaat yang halal, dengan manfaat yang dibolehkan. Walau fid dhimmah, walaupun dibayar tidak kontan, walaupun secara apa? Hutang. Bisa dibayar tunai, bisa dibayar secara hutang. Contohnya apa? Seseorang yang membeli baju dengan uang, ini jelas ini namanya apa? Jual beli. Atau seseorang membeli baju dengan buah-buahan, ini namanya apa? Kalau bahasa Indonesia apa? Hah? Barter. Menjual barang dengan barang, menjual barang dengan uang, jual beli barter. Ini umum namanya jual beli. Di antara jual beli yang dibolehkan, menjual barang dengan manfaat. Seseorang berkata, contohnya, saya membeli baju ini dengan menjaga rumahmu, dengan manfaat menjaga rumahmu 1 hari 1 malam. Membeli barang dengan apa tadi? Dengan manfaat. Ini dibolehkan. Maka jual beli adalah menukar barang dengan barang, menukar harta dengan harta. Yaitu barang di sini uang dengan barang, atau barang dengan barang, atau menukar barang dengan manfaat yang boleh, manfaat mubah, walau fi dhimmah, walaupun dibayar tidak tunai, tidak secara langsung, artinya secara hutang. Kemudian pelajaran berikutnya, syurutul bai', syaratnya jual beli. Syaratnya jual beli. Yang pertama, at-taradi. Syaratnya jual beli yang pertama adalah at-taradi, yaitu saling ridho antara penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali jual beli yang kalian lakukan saling ridho. Maka syarat pertama jual beli adalah an at-taradi, saling ridho. Penjualnya atau pembelinya tidak ada paksaan di antara mereka. Yang kedua, an yakunal aqidu jaizat tasarruf. Hendaklah orang yang transaksi dibolehkan melakukan transaksi. Maksudnya, orang yang melakukan transaksi ini benar-benar memahami transaksinya. Ya, anak kecil yang usia 5 tahun umumnya tidak bisa beli rumah atau jual beli tanah, tidak bisa. Maka transaksi jual beli tanah atau transaksi jual beli rumah, sesuatu yang mahal harganya, dengan anak kecil tidak sah.
Karena anak kecil tersebut tidak paham ini harganya berapa. Anak kecil boleh beli pentol atau beli apa? Permen, beli jajan-jajan yang sekiranya tidak pakai tawar menawar. Tetapi sesuatu yang besar, yang mahal harganya, anak kecil ketika melakukan transaksi jual beli tidak sah. Otomatis harganya berapa? Bisa jadi tanah 1 hektar ditukar dengan apa? Permen. Mana sertifikatnya? Tanda tangan sah jual belinya. Jelas ya? Jadi syarat yang kedua, an yakunal aqidu jaizat tasarruf. Hendaklah orang yang melakukan transaksi, baik yang membeli ataupun yang menjual, dibolehkan untuk transaksi. Artinya benar-benar memahami transaksinya. Syarat yang ketiga, syaratnya jual beli, antakunal ainu mubahatan naf'i. Hendaklah barang yang dijual itu boleh dimanfaatkan, artinya halal. Antakunal ainu mubahatan naf'i. Seseorang jual tanah, ternyata tanahnya yang dijual ini milik tetangganya. Ini tanah milik apa? Tetangganya. Jual belinya tidak sah. Atau seseorang menjual barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dibolehkan. Kemudian yang keempat, an yakuna min malikin au man yaqumu maqamahu. Di antara syarat jual beli adalah hendaklah jual beli dari seseorang, dari pemiliknya atau dari wakilnya. Sekarang jual beli online, banyak sekali jual beli online, ngaku-ngaku saja. Tidak ada dia apa hubungannya dengan barang ini, hanya nyomot saja. Atau benar-benar dia itu pemiliknya atau wakilnya. Jelas ya? Kalau seseorang ngaku-ngaku menyediakan beras, menyediakan ini, padahal dia tidak punya apa-apa, ini tidak boleh. Maka Nabi SAW bersabda, bagaimana hadisnya? La tabi' ma laisa indak. Jangan menjual apa yang tidak kamu miliki. Saya menyediakan barang banyak sekali. Ada seorang di statusnya jual beli mobil, rumah, ini. Tapi tidak ada, bukan miliknya dan bukan wakilnya, ini tidak boleh. Jelas ya? Jadi kalau menjual sesuatu, hendaklah barang yang dijual itu miliknya sendiri. Kalau tidak, barang yang dijual itu wakilnya. Jadi kalau menjual secara online, pasang status atau yang lain, bilang kepada pemiliknya, saya mau jadi wakilnya. Sudah ada kesepakatan, maka dibolehkan dalam hal ini. Yang kelima, di antara syarat jual beli, an yakunal mabi'u ma'luman bi ru'yatin aw wasfin. Hendaklah barang yang dijual itu diketahui dengan melihat atau diketahui ciri-cirinya. Tidak harus melihat, tapi ciri-cirinya harus diketahui secara detail, supaya tidak ada gharar, tidak ada tipuan di dalam apa? Jual beli. Ada seorang yang jual mobil. Saya jual mobil. Mana tidak ada mobilnya. Bagaimana ciri? Pokoknya yang penting bagus. Berapa harganya? 100 juta. Pokoknya saya pilihkan yang bagus. Ini tidak boleh. Harus dijelaskan mobilnya apa, tahunnya berapa, modelnya apa. Tidak melihat tidak apa-apa. Kalau melihat lebih afdol lagi. Tetapi dikatakan saya jual mobil, berapa ukurannya, tahunnya berapa, modelnya apa, tidak dijelaskan, maka jual beli semacam itu tidak dibolehkan. Yang keenam, di antara syarat jual beli, an yakuna thamanu ma'luman. Hendaklah harga
harga barang yang akan dijual atau dibeli makluman, diketahui. Ada orang mau menjual mobil atau membeli mobil. Mobil ini saya beli. Tak beli ya? Iya, enggak apa-apa. Berapa harga? Pokoknya insyaallah tawakal Allah. Saya beli. Insyaallah kasih saya kasih harga bagus. Sah, sepakat. Enggak boleh jual beli semacam itu. Harus ditentukan berapa harganya. 50 juta atau 15 juta. Harus ditentukan apa? Harganya. Dengan demikian ada berapa tadi syarat jual beli? Kurang lebih ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa tadi? Saling apa? Saling ridho antara penjual dan pembeli. Tidak ada paksaan. Yang kedua apa syaratnya? Iya, orang yang transaksi jual beli itu faham. Artinya berakal, kemudian memahami transaksinya. Adapun orang gila ataupun anak kecil yang tidak faham ketika menjual sesuatu atau membeli sesuatu yang mahal, transaksinya tidak sah. Karena dikhawatirkan ada tipuan. Yang ketiga apa? Barang yang dijual itu halal atau boleh dimanfaatkan. Jual beli barang yang haram dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, iya, bagus. Yang keempat yaitu barang yang dijual itu dari pemiliknya langsung atau dari wakilnya, bukan mengeklaim saja, pasang status siapa yang beli beras, menyediakan beras, menyediakan semen, semuanya disediakan, diakui saja, tidak ada kesepakatan dari pemiliknya. Maka hendaklah jual beli dari barang milik sendiri atau dari orang yang mewakili. Yang kelima, barang yang dijual harus diketahui, dilihat atau diketahui apa? Ciri-cirinya. Yang keenam apa? An yakuna thamanu ma'luman. Hendaklah harga yang ditentukan, hendaklah harga barang yang dijual atau dibeli itu ditentukan. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian muqaddimah kajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.